Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hawiyah. Saya dari Prodi Keperawatan semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya mengenai sistemik lupus eritematosus. Yang pertama mengenai definisi sistemik lupus eritematosus atau yang disebut juga dengan SLE, yaitu merupakan kelainan rematik autoimun yang etiologinya belum jelas, belum diketahui secara pasti, dengan gambaran klinik yang sangat bervariasi dari kelainan berupa ras atau kemerahan pada kulit, anemia, trombositopenia, dan dapat mengenai organ yang lainnya di tubuh. Yang selanjutnya mengenai prevalensi sistemik lupus eritematosus, diperkirakan di Indonesia terdapat sekitar 1.250.000 orang yang terkena SLE, yaitu berdasarkan asumsi prevalensi 0,5% dari hasil penelitian terdahulu. Walaupun jumlahnya cukup banyak, baru sebagian kecil orang yang menyadari bahwa dirinya menderita SLE. Jadi belum banyak orang yang mengetahui kalau dirinya mengidap SLE. Selanjutnya mengenai etiologi sistemik lupus eritematosus, yang pertama bisa karena faktor genetik. Faktor genetik mempunyai peranan yang sangat penting. Sekitar 10-20% pasien SLE mempunyai kerabat dekat yang menderita SLE. Selanjutnya bisa karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini ada karena infeksi atau karena antibiotik, dan faktor sinar matahari juga mempengaruhi penyakit SLE. Atau SLE juga bisa disebabkan karena obat-obatan tertentu. Yang selanjutnya mengenai patofisiologi sistemik lupus eritematosus. Yang pertama karena gangguan respon imun sehingga menyebabkan stimulasi antigen, yaitu dari bahan kimia, DNA bakteri, antigen virus, fosfolipid, protein, DNA, dan RNA, sehingga merangsang aktivasi sel T, dan sel T memproduksi sitokin, dan sel B pun terangsang sehingga menyebabkan produksi autoantibodi yang patogen, peningkatan sel antibodi hipergamoglobulinemia, dan pembentukan kompleks imun. Selanjutnya mengenai manifestasi klinis dari sistemik lupus eritematosus. Manifestasi klinis SLE sangat luas. Awalnya ditandai dengan gejala klinis yang tidak spesifik, antara lain lemah, lesu, panas, mual, muntah, nafsu makan turun, dan berat badan menurun. Yang pertama, sistem muskuloskeletal akibat dari penyakit sistemik lupus eritematosus. Yang pertama, sekitar 70% atau artritis yang ditandai dengan sendi yang bengkok, kemerahan yang kadang-kadang disertai dengan efusi. Sendi yang sering terkena antara lain sendi jari-jari tangan, siku, bahu, dan lutut. Yang kedua, manifestasi pada paru dapat berupa pneumonitis, pleuritis, dan pulmonari hemorage, emboli paru, hipertensi pulmonal, pleuritis ditandai dengan nyeri dada atau efusi pleura, atau friction rate pada pemeriksaan fisik. Yang selanjutnya manifestasi pada jantung dapat berupa perikarditis, efusi perikardium, miokarditis, endokarditis, kelainan katup, penyakit koroner, hipertensi, gagal jantung, dan kelainan konduksi. Yang selanjutnya manifestasi dari hematologinya, selain anemia juga dapat dijumpai leukopenia, limfopenia, neutropenia, dan trombopenia. Selanjutnya manifestasi pada ginjal dikenal dengan lupus nefritis. Angka kejadiannya mencapai hampir 50% dan melibatkan kelainan glomerulus. Selanjutnya, manifestasi sistem gastrointestinal dapat berupa hepatosplenomegali, hepatitis lupoid, keradangan sistem saluran makanan atau lupus gut, dan kolitis. Selanjutnya mengenai aspek teoritis sistemik lupus eritematosus. Yang pertama di sini ada pengkajian. Di sini pasien dikaji pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pada jam 1 siang dengan identitas klien bernama Ananda X.
Tempat tanggal lahir Kediri 1 April 2010, umur 3 tahun 4 bulan 5 hari, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tanggal masuk rumah sakit yaitu 18 September 2021, dengan diagnosa medis sistemik lupus eritematosus dengan alamat Jalan Selomangleng nomor Kediri, dan identitas penanggung jawab yaitu Tuan Y, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Selomangleng Kediri, hubungan dengan pasien yaitu ayah kandung. Selanjutnya mengenai riwayat kesehatan pasien, keluhan utama yaitu ibu klien mengatakan klien masih sedikit pucat dan tidak mau beraktivitas karena nyeri di persendian. Riwayat kesehatan sekarang, 4 hari sebelum masuk rumah sakit, anak batuk pilek, demam tinggi, nyeri di tungkai dan tidak dapat berjalan, muncul bercak merah di perut hingga tungkai, dan anak pucat. Selanjutnya analisa data pasien Ananda X, usia 3 tahun 4 bulan 5 hari, pada tanggal 18 Desember 2021 pada jam 1 siang. Dengan data subjektif, ibu klien mengatakan anak sering tampak pucat dan tidak mau berjalan karena nyeri sendi di tungkai. Sedangkan untuk data objektifnya HB 8,5, nadi 130 kali per menit, dan RR 32 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan anak tampak sering tiduran atau digendong. Keperawatan yang dapat diambil dari penyakit sistemik lupus eritematosus diantaranya yaitu nyeri akut berhubungan dengan inflamasi dan peningkatan aktivitas penyakit, kerusakan jaringan ditandai dengan anak tampak gelisah. Yang selanjutnya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, dan diagnosa yang ketiga yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ditandai dengan kulit tampak pucat. Selanjutnya intervensi keperawatan yang dapat diterapkan pada penyakit sistemik lupus eritematosus diantaranya dengan diagnosa keperawatan nyeri akut. Intervensinya yaitu kolaborasi pemberian analgesik dan kaji skala nyeri, ukur TTV pasien, dan observasi respon nonverbal dari ketidaknyamanan. Dengan rasional menggunakan agen farmakologi untuk meredakan atau menghilangkan nyeri, mengetahui perubahan TTV pasien, dan mengetahui respon pasien terhadap nyeri, dengan tujuan dan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil sekara nyeri berkurang, TTV dalam batas normal, dan kegelisahan berkurang. Selanjutnya intervensi keperawatan dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Intervensinya diantaranya latih pasien untuk melakukan aktivitas kecil, dan ukur TTV pasien saat dan setelah beraktivitas. Rasionalnya untuk melatih pasien untuk berpindah untuk menghindari disus atrofi, dan mengetahui perubahan TTV pasien saat dan setelah pasien beraktivitas. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pasien menunjukkan mobilitas fisik dengan kriteria hasil, mampu melakukan aktivitas sederhana, dan TTV normal saat dan setelah beraktivitas. Selanjutnya mengenai intervensi keperawatan dengan diagnosa perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ditandai dengan kulit tampak pucat. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain periksa sirkulasi perifer, lakukan pencegahan infeksi, dan anjurkan anak makan makanan yang meningkatkan HB. Rasionalnya, sayuran hijau dan daging meningkatkan kadar HB dalam darah. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan anemia pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil TTV normal, HB 10-14, dan konjungtiva, kulit, dan ekstremitas tidak pucat, akral teraba hangat. Selanjutnya, mengenai pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien sistemik lupus eritematosus, diantaranya yaitu pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan imunologi, dan program terapi
seperti protokol SLE fase akut, yaitu ada obat metil prednisolon 30 mg per kilogram BB per hari, dan prednison 0,5 sampai 2 mg per kilogram BB per hari, dan transfusi WBC. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.